Cuma ada satu cerita yang cukup saya sendiri kaget juga sih. Dari sini 150 kilo. Di daerah di desa yang namanya Desa Simpenan. Simpenan. Mungkin tempat menyimpan di situ, saya nggak tahu. Mungkin itu pengganti bank ya. Saya nggak tahu. Mungkin ada orang-orang tertentu nyimpen sesuatu di situ, saya nggak tahu. Tapi ke situ tuh sulit sekali. Daerah mana itu? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, jadi ke sana itu ya mungkin kalau ada yang lihat saya naik motor itu. Iya, ada fotonya itu. Itu sulit sekali, lumpur semua. Kalau melenceng sedikit ya jurang. Oh, itu berat sekali. Itu 2 jam. Akses nggak ada akses jalan besar? Nggak ada, sudah itu aja. Berat itu, sudah itu paling berat. Sehingga ketika saya pulang itu, mereka mengatakan mudah-mudahan sampai selamat ke tujuan. Kan biasanya kan Pak Mensos nanti kapan-kapan mampir, nggak ada. Semoga selamat sampai tujuan. Sebab pulang nggak lewat situ, lewat jalan yang batu semua, hanya satu sepeda motor. Mungkin sejauh 7 kilo. Kalau jatuh pun dia jurang juga. Dan nggak bisa 2 motor lewat. 2 motor aja nggak bisa? Nggak bisa, satu-satu. Ya Allah, saya bilang, ya udah, memang benar. Nggak lewat tadi itu, lewat jalan itu. Ya Alhamdulillah semua. Kita kalau udah sampai nunggu rombongan berikutnya, mudah-mudahan semuanya selamat. Tapi ya mereka cukup profesional lah. Kok Habib mau melakukan hal itu tuh saat itu, kenapa tuh, Beb? Sebabnya apa? Itu kan berarti kan sebenarnya untuk pada posisi Habib saat itu kan sebenarnya bisa suruh orang sana misalnya gitu, kamu maju ke sana jalan gitu, kita kasih report gitu misalnya. Ini Habib sendiri turun ke sana bersama tim, itu kenapa? Saya menikmati sendiri. Saya menikmati, artinya bukan sesuatu yang ria apa. Saya seneng lah. Dulu belum ada sosmed kayaknya kalau saat itu. Saya menikmati dalam arti ketika kita bermalam dengan orang yang miskin. Ya kita juga nggak bisa memberikan banyak dan tidak bisa membalik tangan selesai masalahnya. Saya hanya punya 10.000, 12.000 rumah untuk dibangun setiap tahun. Ini ada 2.300.000 rumah yang tidak layak huni di negeri ini. 2.300.000. Ya kalau Mas Ari lihat rumahnya, ya kadang-kadang kita datang, anak-anak pun lari. Atapnya plastik, takut sama kita semua. Kenapa itu? Ya dia nggak pernah ketemu orang. Oh, terisolasi? Ya, nggak ada akses? Akses ada, tapi mereka kan sedih atau apa, kehidupan saya nggak tahu. Pokoknya kita lihat, kita ada yang lari juga. Ada yang rumah nenek-nenek, ketika saya masuk ya seperti kandang kambing, ya tinggal udah puluhan tahun. Artinya sungguh sangat tidak adil kita ini. Di masa mudanya mereka mungkin menanam di sawah-sawah, padi yang bungkuk, kemudian ditelantarkan di masa tuanya. Saya tanya, Nek kerja apa Nek? Ya serabutan Nak. Ya Allah. Tapi ucapan terima kasih itu muncul. Dan itu daerah dingin lagi, daerah Lembang sana. Sudah dibangunkan rumah, ya tetap dingin. Mana ranjangnya, mana selimutnya, uang. Akhirnya perlu dicarikan lagi. Jadi, padahal orang-orang semacam inilah yang menurut saya kalau mereka berdoa, dia akan dikabulkan. Ya, dikabulkan. Itu bangsa dan negara juga. Masya Allah. Masa kita lupakan? Jadi itu yang membuat saya juga seneng lah mengunjungi mereka, ya tinggal, ya kapan lagi. Saya nggak bisa menyelesaikan semua masalah, juga punya keterbatasan. Tapi yang sekurang-kurangnya yang mau bersama kita tuh banyak kan. Ada tim pemasangan kaki palsu, ada yang untuk masang alat di telinga, yang mereka sendiri yang puluhan nggak pernah dengar terus dia senyum-senyum. Bagaimana kita nggak bahagia? Masya Allah. Bahagia dia baru sehidup baru bisa mendengar coba. Dia senyum-senyum bahagia sekali. Bagaimana kita nggak bahagia? Terus yang pagi ini yang jadi muncul kebersamaan dan masyarakat juga ikut bangun rumah. Ada ibu-ibu buat dapur umum. Ini kan potensi yang besar bangsa ini. Dan pasti anak-anak muda, Gen Z, milenial, semua juga mau bergerak. Ini menarik nih sebenarnya. Apa yang dilakukan Habib ini kan sepertinya sebuah hal yang dulu belum ada polanya, Habib. Datang ke tempat terpencil yang remote istilahnya. Sekarang mungkin dengan adanya sosmed akan dibunahkan gitu. Ada daerah seperti sana, ayo kita bantu. Mungkin sekarang lebih mudah nih teman-teman. Nah, pada saat dulu tentunya juga ketika Habib menjalankan itu tentunya ada inspirasi kan. Mungkin ada sosok pemimpin mungkin yang menjadi panutan dari Habib yang membuat Habib memiliki inspirasi untuk melakukan hal itu.
Ya, saya sih melihat pemimpin-pemimpin sebelumnya di Kementerian Sosial kan punya terobosan. Terobosan A, B, C. Saya pikir di zaman saya ini apa kira-kira yang bisa jadi apa namanya, ya kita mengukirlah sejarah. Ini juga hal yang sangat penting untuk melengkapi apa yang baik-baik sebelumnya. Ya saya katakan ya bedah kampung sudah. Bedah kampung jadi kadang-kadang 100 rumah, kadang-kadang 200 rumah. Ya, dan kebanyakan ya di daerah-daerah pedalaman, desa-desa. Ya saya sih menikmati dalam arti sarapan dengan mereka di pagi hari. Karena kan emang ada nikmat-nikmat seperti itu yang nggak bisa didapatkan di... Saya menikmati. Pernah kita di daerah Guci. Guci, kita meeting dengan masyarakat jam 11 malam. Terus gunung apa itu meletus kan? Meletus saat itu, erupsi. Terus saya tanya, ini gunung apa? Pak, itu Gunung Slamet ya, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Insyaallah. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 berapa? 12 kalau tidak salah. 2012 ya, Masya Allah. Atau 11.